Mari kita akan sama-sama sediakan waktu kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum saya mulai, kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih buat setiap kesempatan yang Tuhan beri. Kami menghargai setiap waktu-waktu Tuhan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Termasuk di hari ini, kami kembali bisa mendengarkan firman-Mu. Berbicara buat setiap kami, sampaikan isi hati Tuhan buat setiap kami. Tolong setiap kami memahami setiap kebenaran, urapi hamba-Mu, sehingga setiap perkataan yang hamba-Mu sampaikan menjadi perkataan yang mudah dipahami, bahkan Engkau yang mengurapi setiap perkataan hamba-Mu, bahkan Engkau yang mengurapi setiap hati telinga yang mendengarkan, supaya kebenaran ini akan menjadi kebenaran yang memerdekakan kehidupan kami, kebenaran yang menghidupkan kami, dan kebenaran yang akan menggerakkan kehidupan kami berjalan seturut dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih, berbicara sekali lagi buat setiap kami. Roh Kudus, Engkau yang ambil alih, Kau sang pengendali segala sesuatunya. Kami serahkan waktu-waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin, amin. Senang boleh menjumpai sekali lagi saudara di kesempatan hari ini. Dan di kesempatan hari ini, di waktu ini saya akan berbagi satu topik yang saya beri judul arti mengandalkan Tuhan. Ya, sekali lagi, arti mengandalkan Tuhan. Dan kenapa topik ini penting untuk kita bicarakan? Kenapa topik ini jadi bahasan yang sangat penting? Sebab memang sejak awal Tuhan mendesain kehidupan kita. Orang yang dipilih dan dipanggilnya adalah kehidupan yang memang bergantung sama Tuhan. Desain awal kehidupan yang Tuhan rancang untuk Anda dan saya bukan kehidupan yang independen, bukan kehidupan yang mandiri, bukan. Tetapi kehidupan yang bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Dan memang sekali lagi kita nggak akan sanggup, kita nggak akan mampu kalau kemudian kita nggak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Nah, salah satu tanda kedewasaan menurut saya adalah bagaimana kebergantungan kita kepada Tuhan. Salah satu tanda bahwa saya dewasa adalah saya bergantung sama Tuhan. Dan saya percaya, saya yakin seringkali ada paradoks kedewasaan. Ada paradoks sesuatu yang bertentangan, ya. Saya yakin kalau Anda ditanya apa yang menjadi keinginan Anda pasti adalah kemandirian. Setuju? Ya. Kalau boleh nggak bergantung, itu keinginan Anda. Tapi keinginan Tuhan adalah kebergantungan Anda kepada Dia. Kalau keinginan Anda pingin independen, Anda pingin mandiri, sementara justru keinginan Tuhan adalah Tuhan mau Anda dan saya bergantung penuh kepada Dia. Bergantung sepenuhnya kepada pribadi Dia. Makanya ada begitu banyak ayat-ayat Alkitab kita baca seringkali bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Itu artinya memang Tuhan tahu Anda dan saya nggak bisa ditinggal sedetik pun. Jadi jangan pernah sombong kalau Anda berkata Anda bisa hidup tanpa Tuhan. Ya, bisnis Anda bisa jalan tanpa Tuhan. Bisnis Anda bisa jalan karena pengalaman Anda. Bisnis Anda akan jalan karena uang yang ada di tangan Anda. Enggak. Kalau sampai sekali lagi Tuhan bilang, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku Allah Immanuel. Itu udah tanda yang sangat jelas bahwa memang Tuhan sejak awal tahu. Saya dan saudara tidak bisa ditinggal sedetik pun. Ada beberapa ayat yang akan saya tunjukkan kepada saudara. Saya mulai dengan Yohanes pasal 14 ayat 16. Yohanes pasal 14 ayat 16. Untuk meyakinkan kepada saudara hari ini bahwa memang saudara nggak bisa ditinggal. Bahwa memang kita mesti bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ayat 16 dari Yohanes pasal 14. Aku akan minta kepada Bapa. Bayangkan. Yesus minta kepada Bapa. Berarti apa yang Yesus minta kepada Bapa itu sesuatu yang penting, yang krusial. Ya, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong.
Berarti memang sejak awal kita butuh ditolong. Makanya dia berikan penolong. Tuhan udah tahu sejak awal bahwa perjalanan kehidupan kita di hari-hari ini dan hari-hari ke depan butuh ditolong sama Tuhan. Ya, jangan sok sombong, jangan sok hebat saudara, bahwa saudara berpikir saudara nggak butuh ditolong. Si Yesus sendiri yang minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, tentunya Roh Kudus, supaya ia menyertai kamu. Tuhan menyertai saudara, bukan untuk 1 detik, bukan untuk 1 jam, bukan untuk 1 tahun, bukan untuk sekian tahun, tapi Alkitab bilang supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Berarti seterusnya. Selama-lamanya. Berarti dari awal sampai akhir. Sangat ironis dan betapa naifnya kita kalau kita berpikir kita bisa selama-lamanya dengan kemampuan kita. Di menit-menit awal ini saya hanya mau membangun kesadaran saudara bahwa kebergantungan sama Tuhan hal yang sangat prinsip, hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Saya tunjukkan lagi beberapa ayat. Oke. Yohanes pasal 5 ayat 19. Kitab Injil Yohanes pasal 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka. Katanya, ini Yesus sendiri yang menyampaikan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Yesus sangat tahu diri. Ya. Sementara kita, saya nggak tahu dengan saudara. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Jadi jelas di ayat ini, Yesus sendiri sangat bergantung kepada Bapanya. Yesus sendiri sangat mengandalkan Bapanya. Dia nggak bisa mengerjakan sesuatu dari pengalamannya. Dia nggak bisa mengerjakan sesuatu dari apa yang ada di tangannya. Karena dia bahkan tahu pengalamannya dan apa yang di tangannya itu semata-mata karena pemberian Bapanya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Ayat 30, saya tunjukkan lagi ayat 30. Di ayat yang sama, pasal yang sama. Yohanes pasal 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Wow, Yesus yang semaha hebat itu. Dia berkata, aku tidak bisa, aku tidak dapat, I cannot. Saya nggak bisa, saya nggak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Aku tidak mengikuti keinginanku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Terjemahan yang lain menulis, aku tak dapat berbuat apa-apa atas kemauanku sendiri. Gak bisa, Yesus bilang. Aku gak bisa, aku gak mau, aku gak dapat berbuat apa-apa atas kemampuanku sendiri. Aku hanya menghakimi sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Dan keputusanku adil, sebab aku tidak mengikuti kemauan sendiri, melainkan kemauan Bapa yang mengutus aku. Jadi Yesus sangat memahami bahwa kalau toh dia melakukan sesuatu karena memang dia melihat Bapanya. Jadi kemauannya datang dari kemauan Bapa, bukan kemauannya sendiri. Nah, di hari ini saya mau berbagi sekali lagi, apa sih arti mengandalkan Tuhan? Ya, kita sering kali mengucapkannya itu kepada orang lain. Kalau kita konseling orang, kita selalu bilang, yuk andalkan Tuhan. Tapi tahukah saudara apa arti mengandalkan Tuhan? Nanti kita akan lihat. Namun sebelum menuju kepada hal tersebut, saya mau tunjukkan lagi satu ayat. Amsal pasal 3 ayat 5-6. Oke. Amsal pasal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu
dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 5, percaya kepada Tuhan. Artinya, andalkan Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi rupanya penghalang orang sulit mengandalkan Tuhan. Bukan karena Tuhan gak bisa diandalkan. Saya ulang, kesulitan Anda dan saya mengandalkan Tuhan bukan karena Tuhan itu gak bisa diandalkan. Seringkali kita suka bilang ini, saya sulit mengandalkan Ko Jeffrey misalnya. Anda sulit mengandalkan saya, bisa jadi karena memang saya nggak bisa diandalkan. Sehingga Anda nggak akan mengandalkan saya, itu hal yang wajar. Wajar. Tetapi ayat ini yang saya mau sampaikan hari ini, kalau Tuhan bilang, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berarti penghalang Anda dan saya itu sulit mengandalkan Tuhan. Sekali lagi, bukan karena Tuhanmu, Tuhan saya nggak bisa diandalkan. Tapi persoalan terbesar, Anda jadi sulit mengandalkan Tuhan karena pengertianmu sendiri. Ya, karena kemampuanmu. Ya, menarik arti kata pengertian, artinya begini, gambaran atau pengetahuan tentang sesuatu di dalam pikiran. Wow, jadi kata pengertian di sini punya arti gambaran atau pengetahuan yang Anda punya tentang sesuatu dalam pikiran Anda. Berarti itu bisa berupa pengalaman, itu berarti bisa berupa asumsi, itu berarti bisa berupa analisa yang membesar dalam kehidupan Anda. Jadi gambar yang kemudian jadi sebuah pengetahuan, jadi sebuah pemahaman yang dalam pikiran Anda. Dan itu mendrive, itu mendorong Anda, dan kemudian itu Anda percayai. Itu penyebab Anda nggak bisa mengandalkan Tuhan. Makanya coba lihat. Akar dari kemandirian adalah kesombongan. Sementara akar dari kerendahan hati adalah kebergantungan sama Tuhan. Atau sebaliknya, akar dari kebergantungan adalah kerendahan hati. Saya ulang, akar dari kemandirian adalah kesombongan. Itu akar kemandirian, kesombongan. Sementara akar dari kebergantungan sama Tuhan, karena kerendahan hati. Saya tahu, saya nggak mungkin bisa tanpa Tuhan. Saya tahu, saya nggak akan sanggup tanpa penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Jadi rupanya sekali lagi, penghalang orang susah percaya sama Tuhan bukan karena Tuhan gak bisa dipercaya. Penghalang orang sulit bergantung sama Tuhan bukan karena Tuhan gak bisa diandalkan. Orang sangat sulit mengandalkan Tuhan bukan karena persoalannya bukan karena Tuhanmu gak bisa diandalkan, bukan. Tapi membesarnya pengertianmu. Bahkan pengertianmu sendiri. Nah, yang menarik adalah di ayat ini, Tuhan beri kunci. Oke? Gimana caranya? Gimana caranya supaya Anda bisa mengandalkan Tuhan? Ayat ke-6. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Berarti pengakuan bahwa Tuhan memang yang mengendalikan segala sesuatu dalam seluruh area kehidupan kita. Sudahkah saudara selalu mengakui Tuhan dalam bangun tidurmu? Sudahkah selalu saudara mengakui Tuhan dalam bisnismu, dalam keberhasilanmu? Ini penting saudara. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi jalanmu lurus atau enggak? Ya, sekalipun di depan kita jalan itu berkelok-kelok, tapi Alkitab bilang akan menjadi lurus di pemandangan Tuhan dan Anda dan saya. Kalau kita belajar mengakui Tuhan dalam segala laku kita, dalam segala aktivitas kita, dalam segala kegiatan kita. Akuilah Tuhan. Saya baca dalam terjemahan yang lain, di ayat yang sama, Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah mengandalkan pengertianmu sendiri. Ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan, maka Ia akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik.
Ingat sama Tuhan atau akui Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Maka Tuhan akan menuntun Anda pada seluruh maksud dan kehendak-Nya. Sampai di bagian ini, saudara sudah belajar bahwa kebergantungan kepada Tuhan hal yang sangat penting dalam kita menjalani kehidupan. Nah, dengan cepat, kalau saudara udah memahami ayat-ayat yang saya udah bukakan sejak menit-menit awal, saya akan tutup dengan apa sih arti mengandalkan Tuhan. Supaya kita akan sama, ya. Karena jangan sampai kita itu suka latah, ya. Kita itu suka support orang, suka nasihati orang, suka ingatin orang, suka negur orang. Yuk andalkan Tuhan. Kita sering kali pakai ayat, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan terkutuklah orang yang mengandalkan kemampuannya sendiri. Nah, apa arti mengandalkan Tuhan? Itu penting. Arti mengandalkan Tuhan. Mari kita lihat satu kisah yang gak asing lagi buat saudara. Arti mengandalkan Tuhan. Dari Yohanes pasal yang kedua. Yohanes pasal yang kedua. Ayat 1 dan seterusnya. Yohanes pasal yang kedua. Kisah yang udah biasa kita baca. Perkawinan di Kana. Ya, kita akan lihat di sini 3 arti mengandalkan Tuhan. Oke, 3 arti mengandalkan Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Ayat kedua, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Jadi di hari ketiga ada pernikahan di Kana. Berarti hari ketiga, berarti sudah dapat dipastikan bahwa perkawinan di Kana ini tidak berlangsung kayak seperti zaman sekarang, ya, dari pagi sampai malam dan selesai hanya sehari. Tidak, ya, sebab di ayat ini hari ketiga, ya, ada perkawinan, berarti udah 3 hari. Bahkan saya sempat meneliti, ya, pasal 2 dari kitab Yohanes itu pernikahannya 7 hari, ya, berarti ini hari ketiga, ya, Yesus datang, ya, ke perkawinan tersebut. Dan bukan cuma Yesus, bukan cuma Ibu Yesus ada di situ, tetapi ayat kedua berkata Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Dan jangan lupa bahwa ini mujizat pertama nanti akan Yesus rilis. Ya, ini mujizat kali pertama Yesus munculkan, Yesus hadirkan. Itu artinya banyak orang belum mengenal Yesus. Nama Yesus belum terkenal, belum dikenal orang. Ya. Ayat ketiga. Ketika mereka kekurangan anggur, perhatikan, mereka kekurangan anggur berarti ada situasi, ada kondisi, ada problem yang terjadi. Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Hal yang pertama yang saya mau sampaikan kepada Anda hari ini, kalau saudara bilang saya mengandalkan Tuhan, itu bukan hanya sekedar ungkapan di mulut saudara, bukan hanya sekedar saudara kutip ayat tanpa makna, sehingga kemudian saudara nggak punya keyakinan untuk menjalani, menghidupi ayat tersebut. Arti mengandalkan Tuhan, kalau saudara lihat di ayat ini, di kisah ini, Ibu Yesus datang kepada Yesus. Dan kemudian Ibu Yesus minta tolong. Artinya apa? Dia mengandalkan Yesus. Dia percaya kepada Yesus. Mereka berkata, ya Ibu Yesus berkata, mereka kehabisan anggur. Dan perhatikan, sekalipun Ibu Yesus sangat mengandalkan Yesus, hal yang pertama yang harus saudara pahami, arti mengandalkan Tuhan adalah percaya kepada waktunya. Saya sangat sulit percaya kalau saudara berkata gini, saudara mengandalkan Tuhan, tapi saudara nggak sabar. Oke? Saya sangat sulit percaya kalau saudara berkata gini, kok Jeff aku mengandalkan Tuhan loh, tapi saudara terburu-buru, saudara hidup dalam kedagingan. Sebab di ayat ini simpel. Bukti Ibu Yesus mengandalkan Yesus dengan perkataan Yesus.
Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba. Jadi bagi Yesus, ujian mengandalkan Tuhan itu adalah Anda percaya nggak pada waktunya Tuhan? Anda percaya nggak? Kalau Anda percaya, itu bukti pertama bahwa sebenarnya Anda lagi mengekspos di hadapan banyak orang bahwa Anda lagi mengandalkan Tuhan. Oke? Percaya pada waktunya. Kalau kemudian tidak ada sesuatu yang terjadi, bukan berarti Tuhan diam. Kalau sesuatu belum terjadi, itu bukan berarti Tuhan gak tahu. Kalau sesuatu itu belum terjadi, itu bukan berarti Tuhan lagi gak menolong kita. Enggak. Diamnya dia, itu bukti dia menolong kita. Saya ulang. Diamnya Tuhan tidak bertindak apapun. Saudara jangan pikir Tuhan tinggalkan saudara. Diamnya Tuhan justru bukti dia tetap menolong Anda. Yang pertama sekali lagi, arti mengandalkan Tuhan itu Anda percaya kepada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu Anda. Oke? Anda percaya kepada waktunya. Ya. Sangat sulit. Ya, seringkali kita mempercayai waktu Tuhan. Ya. Kita gampang menyampaikan kita mengandalkan Tuhan, tapi bagi saya bukti pertama, arti pertama mengandalkan Tuhan itu saya percaya sepenuhnya pada waktunya. Amin. Saya lanjutkan poin yang kedua. Ya, saya bacakan sekali lagi ayat keempat. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba?" Ya memang belum tiba, jangan dipaksa. Artinya apa? Sekali lagi, Anda mesti percaya pada waktunya Tuhan. Dan Tuhan bergerak bukan atas dasar desakan waktu. Ya, Tuhan bergerak menolong kita. Dia nggak bergerak atas dorongan, atas tekanan, atas pressure waktu. Nggak. Tuhan berdiri di atas waktu. Ya, Tuhan mengendalikan waktu. Jadi jangan ancam dia pakai desakan waktu. Ya, dia tahu timing yang terbaik. Dia tahu waktu yang terbaik untuk menolong Anda dan saya. Percaya kepada waktunya. Apa arti yang kedua? Perhatikan ayat kelima. Ayat kelima perhatikan. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Saya ulang. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Oke? Hal yang kedua dari ayat yang kelima. Oke? Hal yang kedua dari ayat yang kelima. Apa arti mengandalkan Tuhan? Anda percaya pada waktunya? Yang kedua, Anda percaya pada firman-Nya. Anda mesti percaya pada firman yang Anda kunyah. Pada firman yang Anda renungkan setiap hari. Makanya Anda akan sangat sulit percaya sama firman-Nya, sementara Anda nggak bersama firman-Nya. Sangat sulit Anda mempercayai perkataannya kalau Anda sendiri tidak pernah merenungkan perkataannya. Bagaimana mungkin saya mempercayai seseorang kalau seseorang itu nggak pernah berkomunikasi dengan saya dan saya tidak pernah berkomunikasi dengan orang itu? Sangat sulit, bukan? Saya beri contoh. Bagaimana mungkin saya bisa percaya kepada siapapun, misalnya nama Anda, kepada si A, kalau saya nggak pernah berkomunikasi dengan si A? Anda bisa percaya kepada orang yang Anda nggak pernah ketemu? Anda bisa percaya kepada orang yang Anda nggak pernah kenali? Nah, gimana cara mengenali orang tersebut? Ya dalam hal ini Anda harus mengenali perkataannya. Anda berkomunikasi dengan dia. Nah, gimana cara mengenali perkataannya? Kenali firman-Nya. Bukankah kalau Anda mengenali firman-Nya, firman yang Anda kenali menumbuhkan keinginan Anda, bukan? Dan semua bentuk keinginan yang kuat menghasilkan tindakan yang kuat. Jadi nggak mungkin Anda bertindak tanpa sebuah keinginan. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi semua tindakan Anda itu lahir dari keinginan-keinginan Anda. Semua tindakan Anda lahir dari keinginan-keinginan yang kuat.
Makanya kalau Anda bilang, saudara dan saya berkata, saya mengandalkan Tuhan, itu artinya Anda percaya pada firman-Nya, percaya pada perkataannya. Perhatikan apa yang dikatakan Ibu Yesus kepada pelayan-pelayan. Apa yang dikatakan kepadamu, buat itu. Pertanyaan saya, pelayan-pelayannya emang pernah tahu tentang Yesus? Gak pernah. Saya yakin gak pernah. Yesus gak dikenal pada waktu itu karena ini mujizat kali pertama. Berarti belum terdengar namanya si pembuat mujizat. Bahkan ini mujizat pertama. Berarti memang gak ada rekam jejak mujizat yang sebelumnya karena ini kali pertama. Sangat mudah untuk kita meragukan. Sangat mudah. Tapi percaya kepada firman-Nya adalah arti mengandalkan Tuhan. Anda percaya. Kenapa Anda percaya? Karena Anda mengenal firman-Nya. Anda mengalami firman-Nya dalam kehidupan Anda. Mari, biasakan setiap hari, setiap waktu, setiap saat renungkan firman dalam kehidupan Anda. Renungkan. Ya, mengunyah firman dalam kehidupan Anda. Perkatakan firman dalam kehidupan Anda. Bahkan bukankah iman lahir dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Iman itu apa? Iman itu sederhana, believing and speaking. Anda percaya, Anda mengatakan. Anda mengatakan dari apa yang Anda percaya, makanya Anda mengatakannya. Itu iman. Mengandalkan Tuhan sama. Anda percaya kepada perkataannya, percaya kepada firman-Nya. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Tolong perhatikan, itu tanda seru. Itu perintah. Ayat ke-6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Ayat ke-7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu. Menarik. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu. Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Yang terakhir, yang ketiga. Arti mengandalkan Tuhan bukan hanya percaya kepada waktunya, bukan hanya percaya pada firman-Nya, tetapi yang ketiga, percaya pada caranya. Percaya sama caranya Tuhan. Seringkali ini paradoks. Ada beberapa orang saya jumpai. Beberapa orang percaya sama cara Tuhan. Percaya sama firman Tuhan. Tapi nggak percaya sama waktunya. Makanya cenderung tergesa-gesa. Cenderung nabrak apa kata otoritas, apa kata pemimpin. Nggak bisa sabar. Lalu kita klaim kita andalkan Tuhan. Saya meragukannya. Saya meragukannya. Lihat di kisah ini. Bukti ibunya Yesus mengandalkan Yesus. Bukti pelayan-pelayan itu mengandalkan Yesus adalah mereka nurut apa yang menjadi cara kerjanya Yesus. Izinkan Yesus bertindak, izinkan Yesus bekerja dengan caranya. Jangan tuntun dia. Jangan Anda kendalikan dia dengan caranya. Ini cara arti mengandalkan Tuhan. Jadi bukan cuma sekedar saya bilang andalkan Tuhan. No, arti mengandalkan Tuhan, saya percaya sama caranya Tuhan. Dan tahukah saudara, gimana caranya Tuhan menolong saudara? Ya, cara Tuhan menolong kita sederhana. Justru dengan cara Dia memimpin hidup kita. Anda lihat di ayat tadi, cara Tuhan menolong mereka, cara Tuhan menolong pesta tersebut yang kekurangan anggur. Bukan dengan caramu, bukan dengan cara mamanya Yesus, ibunya Yesus, bukan dengan cara pelayan-pelayannya, bukan. Tapi dengan caranya Yesus. Nah, berarti cara Tuhan menolong kita justru saat Dia memimpin kehidupan kita. Bahkan ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita seringkali mau ditolong, tapi nggak mau dipimpin. Kita pingin ditolong, bukan? Tapi kita nggak mau dipimpin. Padahal cara Tuhan saya ulangi, menolong kita justru dengan cara Dia memimpin kita. Kalau hari-hari ini Anda berdoa minta tolong sama Tuhan, sebelum Tuhan tolong Anda, Tuhan akan tanya kepada Anda,
Siapkah Anda dipimpin oleh Tuhan? Karena sekali lagi, cara Tuhan menolong Anda adalah dengan cara Dia memimpin hidup Anda. Kita minta pertolongan, kita mau ditolong, tapi kita nggak mau dipimpin. Kita mau ditolong, tapi kita nggak siap dipimpin. Puji Tuhan, di kisah ini, endingnya, para pelayan yang kebingungan memberi diri, mengikuti caranya Tuhan. Dan Anda lihat hasilnya. Minta anggur, suruh isi air. Nggak make sense. Tapi kalau Anda nurut caranya Tuhan, air menjadi anggur. Dan Anda tahu kan kisah akhirnya? Terjadi mujizat pertama kali di Kana. Air berubah jadi anggur. Nah, itulah arti mengandalkan Tuhan, saudara. Jadi arti mengandalkan Tuhan pertama, percaya pada waktunya. Arti mengandalkan Tuhan artinya percaya kepada firman-Nya. Arti mengandalkan Tuhan yang ketiga adalah percaya kepada caranya. Saya berdoa hari ini, mari ya, andalkan Tuhan dengan segenap hatimu, ya. Andalkan Tuhan dengan segenap kekuatan jiwamu. Andalkan Tuhan all out sepenuhnya di seluruh area kehidupan. Dan janji Amsal pasal 3 ayat 4-5 menjadi milik Anda dan saya. Maka Ia akan meluruskan jalanmu. Maka Ia akan menolong Anda melihat jalan-jalan yang Anda bahkan gak tahu. Ikut aja, Dia akan tuntun saudara. Ikut aja caranya, ikut aja waktunya, nurut aja firman-Nya. Anda akan melihat setiap jalan yang Anda lewati adalah jalan-jalan kemenangan dalam kehidupan Anda. Saya berdoa, kebenaran ini boleh memerdekakan kehidupan saudara. Mari mengandalkan Tuhan dalam seluruh area kehidupan kita. Karena memang sejak awal, Anda dan saya didesain oleh Tuhan untuk bergantung sepenuhnya kepada Dia. Selamat hari Minggu. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini, buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima. Kami bersyukur Tuhan, karena hari ini Tuhan mengajari kami lewat firman-Mu Tuhan, bahwa kami mengandalkan Engkau. Itu terlihat dari cara kami percaya kepada cara Tuhan. Itu terlihat dari kami percaya kepada firman-Mu, kepada perkataan-Mu. Dan itu terlihat dari cara kami percaya kepada cara Tuhan, bukan cara kami. Tolong kami, biar kebenaran ini sungguh-sungguh memotret, menyuguhkan, memperlihatkan kebergantungan kami kepada Tuhan. Kami pastikan Tuhan, kami akan belajar hari ini. Percaya pada waktu-Mu, percaya pada cara-Mu, dan percaya pada firman-Mu. Terima kasih, kami dimerdekakan oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.